Hai hai semua, halo Sobat Cublak Suweng, gimana kabar kalian hari ini? Jumat pagi. Jangan lupa sempatkan waktu scroll HP untuk selalu tonton channel Cublak Suweng, karena akan ada banyak berita terbaru tentang politik Indonesia pastinya hanya untuk Anda. Jadi, bila kalian baru menemukan channel ini, silahkan klik loncengnya untuk subscribe. Subscribe dulu yuk, ting ting, jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru pastinya hanya untuk Anda. Dan bagi yang sudah support channel ini, Cublak Suweng mengucapkan terima kasih banyak ya atas supportnya, dan jangan lupa untuk selalu tonton channel Cublak Suweng. Oke, kali ini Cublak Suweng punya kabar terbaru ini ya. Kalian masih ingat nggak tentang usulan dari Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri, di mana Ibu Mega ini mengusulkan kepada KPU agar nomor urut partai politik peserta pemilu 2019 tidak dirubah untuk pemilu 2024 dan berikutnya. Di sini Ibu Mega mengatakan bahwa jadi dari pihak PDI Perjuangan, kami mengusulkan kepada KPU untuk melihat kembali karena ini mengikat dengan masalah perundangan. Tapi pengalaman 2 kali pemilu, sebenarnya yang namanya tanda gambar itu, nomor itu, sebenarnya saya katakan kepada Bapak Presiden dan Ketua KPU dan Bawaslu bahwa itu terlalu menjadi beban bagi partai, kata Megawati pada 17 September 2022 lalu. Nah, sebenarnya apa sih alasan dari Megawati mengusulkan kepada KPU agar nomor urut parpol ini tidak dirubah di 2024 mendatang? Nah, di sini Ibu Mega beralasan bahwa penggantian nomor urut setiap parpol di dalam pemilu akan membuat biaya ini semakin banyak untuk membuat alat peraga kampanye gitu ya. Jadi menurut Megawati ini nanti untuk kampanye ini akan semakin besar biayanya kalau nomor urutnya dirubah, karena harus membuat alat peraga baru dengan nomor urut yang baru. Nah, ini menurut Ibu Megawati. Dan rupa-rupanya DPR serta pemerintah telah sepakat ini ya untuk mengakomodasi usulan Ketum PDI Perjuangan agar nomor urut partai ini tidak dirubah saat pemilu 2024. Usulan itu tuh bahkan telah diakomodir di dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Pemilu yang sejatinya dirancang untuk mengakomodasi keikutsertaan 3 provinsi baru di Papua untuk pemilu 2024. Yang terakhir masuk ke Perpu adalah soal nomor urut. Ini ada aspirasi baru waktu itu berkembang dan kemudian kita diskusikan. Nah, alhamdulillah dalam diskusi itu pemerintah tidak keberatan, KPU juga tidak keberatan, fraksi-fraksi juga cuma satu yang waktu itu minta dipertimbangkan, kata Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia pada Selasa 15 November 2022. Akhirnya kita sepakat bahwa partai-partai yang kemarin lolos di pemilu 2019 itu nomor urutnya tetap dan yang lain nanti akan diundi, ujar Ahmad Doli Kurnia. Senada dengan hal itu, Mendagri yaitu Tito Karnavian ikut merespon nih soal nomor urut parpol yang masuk ke rancangan Perpu Pemilu kemarin. Di sini Tito mengatakan bahwa jika hal tersebut disepakati maka pemerintah bakal mengikuti gitu. Jadi ini tinggal dari pemerintah saja. Kalau pemerintah mengikuti ya fix sudah, berarti untuk pemilu 2024 itu nomor urut parpolnya yang lolos di 2019 tidak akan dirubah. Tapi kalau yang tidak lolos di 2019, nomor urutnya akan diundi nanti di pemilu 2024. Sistemnya akan seperti itu. Iya, bukan substansif ya, tapi kalau memang disepakati KPU, Bawaslu, DKPP, DPR, kenapa juga pemerintah nggak sepakat? Pendapat saya baik juga, kata Tito pada Kamis 17 November 2022. Ini tuh baru tingkat teknis ya, tapi kan saya nanti harus membicarakan di tingkat pemerintah juga. Dan di sini DPR RI menyatakan RUU Provinsi Papua Barat Daya sudah sah menjadi UU. Mendagri pun menyebut bahwa tahapan selanjutnya adalah mengeluarkan Perpu. Kita akan mengeluarkan Perpu ini sesegera mungkin. Lalu dilanjutkan dengan pelantikan pejabat gubernur di Provinsi Papua Barat Daya.
Dan setelah itu Perpu setelah diundangkan dan kemudian diserahkan ke DPR untuk mendapat persetujuan, kata Tito. Dan di sini Tito menyebut rampungnya Perpu perlu dipercepat lantaran bakal mengakomodir 4 daerah otonomi baru atau DOB. Nantinya juga akan dikoordinasikan dengan lembaga seperti KPU dan Bawaslu. Tito menegaskan jika Perpu tersebut akan rampung di akhir tahun, bahkan batas maksimal dikatakan selesai awal bulan Desember. Wah, jadi di sini perkiraan sampai awal bulan Desember ya, baru kita akan tahu gimana keputusan dari pemerintah terkait dengan nomor urut parpol ini. Tapi belum juga sampai ke Desember ya, udah banyak sekali parpol-parpol yang menanggapi terkait dengan jangan dirubah nomor urut parpol. Bagi Partai Perindo, usulan dari Ibu Mega ini cukup menguntungkan pihaknya. Kenapa? Karena Perindo menilai bahwa usulan dari Ibu Mega ini akan memudahkan parpol atau partai politik sehingga tidak kembali dari awal melakukan sosialisasi. Jadi ada 2 keuntungan ya yang bisa didapat oleh parpol apabila nomor urut tidak dirubah di 2024 mendatang. Yang pertama, sesuai dengan yang Ibu Mega katakan, nanti kalau tidak dirubah berarti tidak banyak biaya untuk kampanye gitu. Nah, kalau seperti kata Perindo, keuntungan keduanya adalah kita tidak perlu sosialisasi dari awal kepada masyarakat gitu. Makanya Partai Perindo mendukung penuh ini untuk usulan dari Ibu Megawati. Akan tetapi yang namanya pro dan kontra, pastinya kalau ada yang setuju berarti ada yang tidak setuju kan. Nah, di sini sejumlah partai politik baru mengatakan keberatan dengan usulan Megawati soal nomor urut parpol. Ya pastinya mereka keberatan dong, karena apa? Nomor urut bagi mereka pasti akan diundi di 2024. Jangankan partai baru yang tidak lolos di 2019 saja nanti akan diundi gitu loh. Makanya beberapa parpol baru ini merasa keberatan. Contohnya nih, Waketum dari Partai Umat menilai ya bahwa usulan ini menimbulkan ketidakadilan. Partai Umat ini menyebut bahwa aturan itu hanya menguntungkan partai-partai di parlemen. Soal nomor urut partai lama yang tidak berubah yang akan diundi hanya nomor urut partai baru, semakin menunjukkan adanya diskriminatif di pemilu 2024, kata Nazarudin pada Rabu 16 November 2022. Di sini Nazarudin menduga bahwa aturan itu hanya mengakomodasi kepentingan sejumlah partai di parlemen dan menurutnya aturan itu menjadi pertanda tidak baik bagi penyelenggaraan pemilu. Di sini Partai Umat mengatakan bahwa ya jangan diskriminatif lah ya. Jadi mungkin pengennya Partai Umat kalau memang mau diundi ya diundi semua, kalau tidak diundi ya tidak diundi semua, gitu pengennya ya. Lantas gimana ini dengan respon dari Partai P3? Rupa-rupanya Partai P3 ini setuju dengan Partai Umat ya, di mana Waketum P3 Arsul Sani menyatakan bahwa pengundian nomor urut parpol peserta pemilu masih menjadi sistem yang terbaik. Kenapa? Karena Arsul Sani ini khawatir jika usulan nomor urut parpol tidak diubah akan mengurangi hak parpol yang tidak masuk ke DPR saat ini untuk mendapatkan nomor urut yang disukai. Jadi kalau ditanya P3 lebih seperti apa, bagi kami saya kira sistem yang sudah berjalan selama ini di mana setiap pemilu kemudian kita undi itu masih yang terbaik, kata Arsul pada 16 November 2022. Dan senada dengan Partai Umat dan juga P3, rupa-rupanya Partai Demokrat juga menginginkan agar nomor urut parpol ini diundi saja. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani ini menegaskan ya bahwa nomor urut parpol pemilu itu harusnya dikocok ulang seperti yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemilu selama ini. Kita berpandangan mestinya ada kocok ulang nomor urut partai sebagaimana pada tahapan-tahapan pemilu terdahulu, kata Kamhar pada Rabu 16 Desember 2022. Dan itulah pernyataan-pernyataan dari beberapa parpol ya terkait dengan usulan dari Ibu Megawati soal nomor urut parpol yang jangan dirubah di pemilu 2024. Jadi gimana nih menurut pendapat kalian?
cocoknya ini pemilu 2024 itu nomor urut parpolnya dirubah atau tidak gitu ya. Silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa LKS, like, comment, share ke teman-teman serta support selalu channel Cublak Suwung. Sampai ketemu di video selanjutnya.